penjahat di Indonesia itu adalah orang Indonesia yang menjabat pada posisi-posisi penting dengan cara berpikir bahwa Indonesia harus dijerat dengan utang. Pak Prabowo itu belum keluar dari jebakan itu dan tidak akan pernah keluar. Jadi kurikulum kita ini memang kurikulum yang mencetak ekonom supaya menjadi negara terbelakang, supaya menjadi negara tergantung. Ya, mungkin penjelasan panjangnya begini. Orde lama ke orde baru itu adalah perubahan cara berpikir pengelolaan APBN. Dan APBN kita itu didesain oleh mereka yang selama ini beriman pada pasar supaya defisit. Nah, defisit itu kemudian ditutup dengan utang. Karena itu dalam studi-studi ekonomi modern, utang negara ke luar negeri itu disebut sebagai debt trap, jebakan. Dan utang luar negeri sebenarnya dalam konteks geopolitik adalah invasion, the new invasion. Penjajahan terbaru atau hilir dari penjajahan termodern adalah utang. Nanti bisa bentuknya kurs bebas, bentuknya bisa investasi, bentuknya bisa penyertaan modal, ada berbagai varian. Tetapi itu sebenarnya adalah by design. Dan semuanya diorkestrani oleh Menteri Keuangan. Didukung oleh Gubernur BI dan dikerjakan oleh lembaga kementerian yang disebut dengan Bappenas. Maka siapapun menjadi Presiden Republik Indonesia itu dijerat oleh itu supaya mengalami apa yang disebut dengan ketergantungan. Nah, negara yang mengalami ketergantungan itu pasti negara yang tidak merdeka, tidak berdaulat. Jadi sebenarnya penjahat di Indonesia itu adalah orang Indonesia yang menjabat pada posisi-posisi penting dengan cara berpikir bahwa Indonesia harus dijerat dengan utang, investasi asing, dan berbagai hal yang kemudian kita menjadi tidak berdaulat. Pak Prabowo kebetulan mewarisi itu dan sepertinya tidak menikmati, tapi belum tahu cara keluarnya. Mengapa belum tahu? Karena kebetulan mereka yang diangkat sebagai tim ekonomi adalah mereka yang beriman pada debt trap. Jadi kalau mau melihat kesungguhan Pak Prabowo untuk menyelesaikan persoalan invasi terbaru berupa utang luar negeri, investasi luar negeri, ya berarti melihat pada siapa yang diangkat. Kalau yang diangkat adalah bagian dari mereka yang menjerat kita dengan utang luar negeri, sebenarnya ya belum begitu serius di dalam menyelesaikan persoalan itu. Apalagi kalau tiba-tiba setiap tahun beliau mengumumkan kita akan utang sekian, utang sekian, utang sekian. Itu menjelaskan kepada publik bahwa makin tahun, makin hari, makin bulan, Indonesia bukan makin berdaulat, tapi makin terjerat untuk membayar utang. Kenapa kok kita tidak bisa keluar dari jebakan ini? Ya karena mereka yang selama ini berkuasa itu beriman pada teori utang. Anda tidak bisa menjadi orang yang bebas dari utang kalau istri Anda, anak-anak Anda itu sepakat dan memberikan utangan kepada Anda. Itu aja teorinya. Jadi kalau ingin tahu apakah Anda mau melunasi utang dan kemudian bahkan menjadi lembaga donor, negara donor dan memberi utang kepada luar negeri, berarti Anda harus mengganti pola pikir istri Anda, anak-anak Anda. Jadi selama Pak Prabowo tidak mau mereshuffle, mengganti, dan memenjarakan mereka yang selama ini beriman kepada pasar dengan menjebak negara lewat teori utang luar negeri dan seterusnya itu, ya sebenarnya Pak Prabowo itu belum keluar dari jebakan itu dan tidak akan pernah keluar. Jadi dia akan keluar dari jebakan utang ini, dia akan keluar dari teori defisit APBN ini, dia akan keluar dari teori yang menyebabkan kita mengalami negara ketergantungan adalah kalau dia membentengi dirinya dengan tim ekonomi yang memang punya cara berpikir berbeda, cara bermadhab berbeda, cara menyelesaikan persoalan APBN secara berbeda. Dan jelas bukan orang-orang itu gitu. Dan sebenarnya sangat banyak cara untuk menyelesaikan teori utang itu, praktek utang itu, dan jebakan utang itu. Misalnya para negarawan kita dulu, para pendiri republik sudah mengatakan dengan narasi yang jelas bahwa
utang luar negeri bentuknya apapun itu hanya komplementer. Sebesar-besarnya utang luar negeri itu hanya boleh masuk untuk kepentingan produktif, misalnya. Jadi sebenarnya dari dulu orang sudah tahu bahwa ketika VOC berkuasa, ketika Hindia Belanda dikuasai oleh Belanda, dikuasai oleh Jepang, dan dikuasai oleh negara lain, karena memang kita dibuat sebagai sebuah negara yang utang agar menjadi tergantung. Nah, untuk tidak tergantung ya memang harus dibalik teorinya. Kita harus menjadi negara pendonor, kita harus menjadi negara yang memberikan utang kepada negara lain. Dan itu sederhana sekali. Pertama, ganti orangnya, kedua, cara berpikirnya, ketiga, pastikan bahwa sumber daya alam itu menjadi milik, dikuasai, digerakkan oleh sebuah institusi yang kontrol langsung oleh negara. Kita menyebutnya BUMN. Tapi kan kita ya tidak melakukan itu. Ada banyak hal yang tidak dikuasai oleh negara, padahal itu menghasilkan orang paling kaya di dunia. Misalnya batu bara. Betapa banyak orang kaya di Indonesia lahir sebagai pengusaha batu bara, bahkan orang paling kaya di Asia itu orang Indonesia yang karena bisnis batu bara. Tapi batu bara tidak pernah dijadikan entitas milik negara. Orang-orang yang juga kritis terhadap Prabowo juga sudah mulai langka ya, seperti tadi Prof bilang meninggalnya Pak Rizal, Pak Wib, dan juga Faisal Basri. Nah, apakah dibutuhkan juga lahirnya kritisi lain selain tiga orang ini, atau memang kita sudah kehabisan orang yang kritis seperti tiga almarhum tadi? Ya, memang mencari orang yang sekali dengan tiga orang itu sulit. Mengapa sulit? Karena memang pengetahuan ekonomi di luar pasar, di luar neoliberalisme, di luar serakonomik itu tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Jadi kurikulum kita ini memang kurikulum yang mencetak ekonom supaya menjadi negara terbelakang, supaya menjadi negara tergantung, supaya menjadi negara yang defisit APBN, supaya negara ini menghasilkan utang yang besar yang harus diwariskan kepada pemerintahan setelahnya. Tidak ada mata kuliah yang lain, tidak ada kurikulum yang lain, tidak ada pengetahuan yang lain. Sehingga mencari orang yang punya counter pengetahuan terhadap itu menjadi sulit. Saya misalnya sebagai guru dosen di bidang ekonomi Pancasila, mencari orang yang mau mengerjakan itu juga sulit. Kenapa sulit? Karena merasa bahwa nanti dia tidak akan dipakai dalam struktur kenegaraan kita. Dia mau jadi bankers menolak karena cara berpikirnya berbeda. Dia mau berkarir di Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan menolak karena dia cuma dianggap berbeda cara berpikirnya gitu. Tapi itu adalah sesuatu yang sebenarnya wajar di banyak negara. Jadi tugas presiden sebagai kepala negara harus mencari anak-anak muda terbaik dalam hal pemikiran, dalam hal cara pengelolaan keuangan yang berbeda dari mereka yang selama ini mengelilingi Pak Presiden. Pasti ketemu. Apalagi kan Presiden punya BIN, punya polisi, punya jaksa, punya rektor. Tinggal panggil aja mereka. Saya butuh 11 orang yang akan saya tempatkan sebagai pengelola ekonomi negara di kementerian ini, tapi dengan syarat dia memiliki rekam jejak pengetahuan tentang pengelolaan ekonomi berbasis Pancasila, pengetahuan ekonomi berbasis pada konstitusi yang asli, pengetahuan ekonomi berbasis pada Nusantara dan Indonesia. Nanti akan muncul nama-nama itu, tinggal disaring, jadikan pasukan bisa. Sepanjang mau pasti bisa. Tapi tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena sekali lagi konfigurasi ekonomi yang beriman serta bersengaja membuat Indonesia itu tergantung, terbelakang, dan bodoh itu sudah lama sekali bercokol, sudah banyak sekali duitnya, bangga sekali menjadi economic hitman, bangga sekali menjadi begundalnya penjajah, lalu mereka merasa bahwa tugas mengkayakan Indonesia itu menjadi bukan tugas, tapi akibat. Karena menganggap bahwa Indonesia kaya itu akibat, maka kurikulum yang dikembangkan oleh mereka itu ya seperti kurikulum yang sekarang terjadi. Kebiasaan itu menjadi kebenaran. Itu. Jadi akan sangat, ya lagi-lagi saya pesimis kalau misalkan kita keluar dari jebakan utang tadi ya. Ya, makanya membangun optimisme itu jangan dari hasil. Anda sebagai orang beriman, saya sebagai orang beriman, percayalah bahwa kita hanya bertugas bekerja, melawan, menyampaikan yang terbaik. Kalau itu sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh, semesta akan menolongnya. Tapi kalau belum apa-apa kita pesimis karena matinya ekonomi yang membela rakyat, jarangnya ekonomi yang bekerja untuk Pancasila,
tidak ditemukannya ekonomi kritis yang kepada pemerintah, ya otomatis gelap sekali. Mirip seperti kalau orang berpikir, sekarang tidak ada lapangan pekerjaan, saya memutuskan di rumah untuk tidur. Sampai kiamat dia tidak akan dapat pekerjaan. Sebenarnya basic pembangunan ekonomi kita itu berdasar apa sih, Prof? Sehingga kita selalu terjebak dalam itu tadi, jebakan utang. Dalam bahasa yang paling sederhana, ekonomi kita itu ekonomi kolonial. Jadi pernah diinterupsi oleh Soekarno dan teman-teman menjadi ekonomi nasional, lalu Bung Karno dan teman-teman dijatuhkan, muncul kembali ekonomi kolonial dalam Orde Baru, dan kemudian menajam menjadi ekonomi neokolonial zaman Orde Reformasi. Cirinya seperti itu. Yang paling pertama adalah kurs bebas, yang kedua transfer pricing, yang ketiga defisit APBN, yang keempat tidak ada mata kuliah ekonomi Pancasila, yang kelima tidak ada fakultas ekonomi Pancasila, yang keenam tidak tumbuh cara berpikir di luar berpikir mereka, yang ketujuh mereka bangga dengan seluruh kebijakan ekonomi yang sebenarnya menyengsarakan rakyat, yang kedelapan kemudian merasa bangga bahwa kalau Indonesia miskin memang takdir, yang kesembilan mereka tidak merasa berdosa ketika melepaskan kekayaan yang begitu bernilai besar sekali menjadi milik bangsa asing, menjadi milik keluarga asing, menjadi milik orang-orang yang selama ini tidak memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Coba bayangkan, dari dulu Pak, kita itu punya raja gula, punya raja tembakau, punya raja emas, punya raja kopra. Mereka kaya sekali. Orang-orang itu bisa paling kaya di ASEAN dan di Asia. Tapi APBN kita itu tidak related dengan kekayaan mereka. Mereka berarti kan selama ini bisa hidup atas pelindungan keamanan kan, lalu tidak bayar pajak juga atas kerjasama dengan orang dalam kan, terlembagakan. Kalau itu bisa diselesaikan, sebenarnya APBN kita itu bukan 3.000, bukan 2.000, bisa 10.000 triliun, kecil itu. Makanya ketika merdeka, ketika Soekarno menginterupsi pola ekonomi kolonial itu, dirubahlah dari penguasaan swasta kepada sumber-sumber strategis menjadi penguasa negara. Jadi minyak, pelabuhan, batu bara, dan seterusnya itu harus dikuasai oleh negara lewat BUMN. Kita memang sekarang punya BUMN, tapi dikelola oleh mereka yang cara berpikirnya tidak menjadi sumber pengetahuan dan sumber keuangan. Makanya APBN kita itu nyumbangnya kan cuma 200 triliun. Kita itu meninabobokan diri kita sendiri hidup dari pajak. Padahal negara kaya itu adalah negara yang tidak bersumber dan hidup dari pajak, tapi dari yang lain. Nah, mengapa begitu? Lagi-lagi karena konsolidasi pasukan dan komunitas epistemik penjajah Indonesia berwajah pribumi itu kuat sekali. Tapi sebenarnya sehebat mereka, sekuat mereka, kalau presiden bilang, no, go to hell kalian, selesai. Sebab mereka berkuasa itu lewat mentalitas greedy, mentalitas ingin menguasai, sementara presiden mestinya mentalitasnya Pancasila, mentalitasnya itu spiritual. Maka sebenarnya sudah selesai, sepanjang presidennya mau. Bisa nggak diganti sistem atau fondasi dalam pola membangun ekonomi kita sehingga bisa memangkas tadi praktek-praktek yang enggak, pertanyaannya bukan bisa tidak bisa, mau atau tidak mau. Iya, dan pilihannya harus mau. Kembali ke konstitusi yang asli, bikin tafsir baru dengan sebutan undang-undang perekonomian nasional, yang undang-undang perekonomian nasional itu tidak untuk orang per orang, tidak untuk keluarga tertentu, tidak untuk golongan tertentu, apalagi untuk orang-orang asing dan penjajah. Buatlah menjadi untuk semua orang Indonesia agar mereka menjadi bersentosa, bermartabat, bersejahtera, berkeadilan. Bikin aja itu aturannya, lalu bikin aja ciri-cirinya, lalu dikerjakan. Sederhana itu. Jadi artinya nanti harus ada RUU ya perekonomian, tapi nanti kita akan bicarakan khusus Prof ya. Untuk RUU ya. Yes. Itu ya, kira-kira itu ya mungkin Prof. Oke. Ada tambahan Prof? Yang jelas gini, apapun yang kita hadapi, mari buang jauh-jauh perasaan pesimis, pikiran pesimis, dan merasa bahwa Indonesia nggak ada masa depan. Kalau itu dikembangkan, itu adalah kemenangan pertama kelompok neoliberal terhadap keberadaan kita. Jadi singkirkan itu, dan tetap kita bekerja, tetap fokus, karena itu adalah titik pijak pertama bahwa kita akan menang di masa depan.